Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika bagian ketiga. Sudah siap untuk belajar? Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya, disiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Kita masih belajar tentang pecahan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, tentu kalian masih ingat dong, ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, seperti di sini contohnya 2/3. Ada pecahan campuran, di sini contohnya ada 3/1/5. Ada pecahan desimal, contohnya 0,25, dan juga ada pecahan persen, contohnya 35%. Nah, karena kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, maka di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh penjumlahan yang bercampur ya. Ada yang pecahan biasa dengan pecahan campuran, ada yang desimal, ada yang bercampur dengan persen, seperti itu. Nah, contoh yang pertama kita lihat di sini ada soal 2/5 ditambah 2/3/7 sama dengan titik. Nah, soal di sini adalah soal pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan campuran. Bisa nggak kita langsung jumlahkan? Tidak bisa ya, ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kita harus samakan dulu jenisnya. Tadi kan pecahan biasa dengan pecahan campuran, maka kita samakan dulu. Pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa. Masih ingat nggak bagaimana caranya? Yang pecahan campuran itu yang mana? Ya, yang 2/3/7 itu pecahan campuran. Caranya 7 dikali 2 ditambah 3. Jadi penyebut dikalikan bilangan bulat ditambahkan dengan pembilangnya. Ya, 7 dikali 2 itu 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Jadi hasilnya bukan hanya 17 ya, berubah menjadi pecahan biasa. Maka hasilnya adalah 2/3/7 sama dengan 17/7. Jadi penyebutnya jangan dihilangkan, tetap dipakai dan tidak berubah. Yang berubah hanya pembilangnya saja. Nah, setelah kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Karena di sini penyebutnya berbeda ya. Yang satu penyebutnya angka 5, yang satu penyebutnya angka 7. Di sini 2/5 ditambah 17/7. Karena tadi sudah berubah ya pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, jadi 17/7. Maka harus disamakan dulu angka 5 dan angka 7-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita menggunakan perkalian langsung ya. Perkalian langsung yang di bawahnya 5 dikali 7. Hasilnya 35. Yang penyebutnya satunya juga dikalikan 7 dikali 5, hasilnya 35. Nah, jangan lupa kalau penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga akan berubah. Dirubahnya dengan cara dikalikan dengan angka yang sama dengan penyebutnya. Di sini yang pertama tadi 2/5. 2/5 itu penyebutnya 5 dikali 7, maka pembilangnya angka 2-nya yang di atas itu dikali 7 juga. Jadi 2 dikali 7 hasilnya 14, 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi angka 2/5 itu berubah menjadi 14/35. Kemudian yang 17/7. Nah, kita rubah ya. 7 penyebutnya dikalikan 5 sehingga hasilnya supaya sama 35. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya yang angka 17 juga harus dikali 5. 17 dikali 5 hasilnya 85. Jadi 17/7 itu berubah menjadi 85/35. Nah, perhatikan penyebutnya sudah sama. 35 sama 35. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Ingat ya, karena penyebutnya sudah sama,
maka yang akan kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yang bagian atasnya ya. 14 per 35 ditambah 85 per 35. Maka yang dijumlahkan hanya atasnya saja, 14 ditambah 85. Hasilnya adalah 99 per 35. Jadi penyebutnya tidak berubah lagi. Kemudian karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ya, yang bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, kita bisa sederhanakan. Disederhanakannya bagaimana caranya? Bagian atas dibagi dengan bagian bawah. Jadi pembilang dibagi dengan penyebut. 99 dibagi 35 mendapatkan hasil 2. Kemudian masih ada sisa. Sisanya berapa? 29. Maka 29-nya tetap dijadikan pembilang ya. Jadi hasilnya 99 per 5 itu disederhanakan menjadi 29 per 35. Berikutnya kita lihat contoh kedua. Di sini ada soal 0,25 ditambah 3 per 20 sama dengan titik-titik. Nah, melihat soal itu, maka ini adalah pecahan desimal ditambahkan dengan pecahan biasa ya. 0,25-nya itu desimal, 3 per 20 itu pecahan biasa. Di sini kita mempunyai dua cara yang bisa kalian gunakan untuk menghitung soal yang seperti ini. Jadi pecahan digabung dengan desimal, gitu ya. Cara yang pertama bisa dengan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Jadi bentuknya itu harus disamakan dulu. Mau disamakan jadi desimal atau jadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita ubah dulu desimal menjadi pecahan biasa. Semua kita ubah jadi pecahan biasa. Desimal itu 0,25. Masih ingat kan bagaimana berubah jadi pecahan biasa? Ya, 0,25 itu kalian perhatikan di depan koma atau setelah angka koma itu ada dua angka. Jika ada dua angka, maka dia menjadi per 100. Ya, nolnya ada 2 per 100. Angka 25-nya ditulis di atas sebagai pembilang, kemudian per 100. Gitu ya. Gimana tuh kan per 100 tadi masih ingat? Ya. Ada berapa angka yang terdapat setelah koma. Ya, karena di sini ada 2 jadinya per 100. Oke, sudah dapat 0,25 sama dengan 25 per 100. Kemudian, kita masukkan 0,25-nya kita rubah. Kita sudah rubah ya, jadi 25 per 100 ditambah 3 per 20 sama dengan berapa? Nah, perhatikan lagi, penyebutnya tidak sama. Yang satu 100, yang satu lagi 20. Maka kita harus rubah dulu. Kita harus samakan dulu penyebutnya ya. 25 per 100, oke, kita tidak rubah. Sekarang yang akan kita rubah yang 3 per 20. 20 bisa nggak jadi 100? Bisa. Dikali berapa? Dikali 5. Jadi di sini 20 dikali 5, nanti hasilnya 100. Karena 20-nya dikali 5, maka pembilangnya yang angka 3 juga harus dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Gitu ya. Jadi 25 per 100 ditambah 15 per 100. 15 per 100 itu tadi hasil dari 3 per 20 ya, yang sudah disamakan penyebutnya dengan 25 per 100. Jadi 25 per 100 ditambah 15 per 100 hasilnya adalah 40 per 100. Nah, kemudian kita jadikan desimal. Bisa nggak 40 per 100 dijadikan desimal? Bisa. Karena penyebutnya adalah 100, maka harus kita tentukan setelah koma ada dua angka. Jadi 40-nya kita tulis. Nah, kita hitung dua angka maju. Kemudian kasih koma. Jadi hasilnya adalah 0,40. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, ini jadi kebalikannya ya. Di sini 3 per 20 sama ya. Kita harus yang pecahannya dulu 3 per 20-nya kita akan rubah jadi desimal. Desimal itu syaratnya penyebutnya harus 10 atau 100 atau 1000. Nah, di sini penyebutnya 20. 20 kita rubah mendekati yang mana? 10
atau 100 atau 1000. Nah, kita cari yang ke 100 ya. Karena kalau jadi 10 harus dibagi, sedangkan angka 3 tidak bisa dibagi 2. Kita cari dulu, 20 dikali 5 akan jadi 100. Maka 3 juga harus dikali 5. Jadi hasilnya ada 15. 15 per 100. Terus kita rubah jadi desimal. Ingat penyebutnya di situ adalah per 100, maka harus ada 2 angka setelah koma. Nah, jadi angka 15-nya kita tulis, kita hitung dari belakang maju 2 angka lalu diberikan koma. Itu ya, sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, kemudian kita tinggal menjumlahkan. Menjumlahkan bersusun ke bawah. Nah, bersusun panjang ya, seperti pelajaran kelas 1 kelas 2 lah. 0,25 ditambah 0,15. Hasilnya berapa? 0,40. Masih ingat nggak cara menghitung seperti ini? Ya, nanti kalau kalau lupa-lupa, kita belajar lagi nanti ya. Kalau enggak, latihan lagi sama Umi di rumah. Hasilnya jadi 0,40. Nah, jadi 0,25 ditambah 3 per 20 sama dengan 0,40. Sama kan hasilnya? Cara 1 dan cara 2. Nah, itu ya. Itu untuk contoh yang kedua. Ya, berikutnya adalah contoh yang ketiga. Di sini ada soal 15% ditambah 9 per 10 sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini soalnya campuran antara persen dan pecahan biasa. Yaitu, yang persen itu 15%, pecahan biasanya 9 per 10. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah merubah persen menjadi pecahan biasa. Ini ya, kita cari yang mudahnya. 15%, berapa pecahan biasanya? Mudah ya, 15% itu sama dengan 15 per 100. Pokoknya kalau ada persen itu per 100. Kemudian setelah itu menyamakan penyebutnya. Kenapa disamakan? Karena di sini penyebutnya masih berbeda. 15% itu kan tadi 15 per 100. Sedangkan temannya yang dijumlahkan itu 9 per 10. Di sini 15 per 100 ditambah 9 per 10 sama dengan 15 per 100. Terus 9 per 10-nya. Nah, kita samakan dulu. 10-nya, penyebutnya itu kita rubah menjadi 100. Bagaimana? 10 dikali 10 supaya jadi 100 ya. Maka yang 9-nya juga harus dikali 10. Jadi 9 kali 10 adalah 90 ya. Jadi 9 per 10 itu sama dengan 90 per 100. Maka hasilnya adalah 15 per 100 ditambah 90 per 100. Hasilnya berapa? 15 ditambah 90 itu hasilnya 105 per 100. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita sederhanakan. 105 dibagi 100 dapat 1. Tapi masih ada sisa 5. Nah, sisa 5-nya itu kita tetap taruh sebagai pembilang ya. Jadi hasilnya 1, 5 per 100. Itu masih bisa disederhanakan karena angkanya masih besar. Kita sederhanakan, satunya tetap tidak berubah ya bilangan bulatnya. Nah, 5 per 100-nya ini yang kita sederhanakan. 5 dibagi 5 dapat 1. 100 dibagi 5 bisa enggak? Bisa, 100 dibagi 5 itu hasilnya 20 ya. Jadi 5 per 100 itu dibagi 5 hasilnya adalah 1 per 20. Maka 105 per 100 tadi disederhanakan menjadi paling sederhana yaitu 1 per 20. Nah, jadi hasilnya 15% ditambah 9 per 10 sama dengan 1 per 20. Itu ya. Ya, berikutnya adalah contoh keempat. Di sini ada soal 4,21 ditambah 55% sama dengan titik-titik. Nah, di sini adalah soal campuran antara pecahan desimal dengan persen ya. 4,21 itu desimal, 55% itu persen. Kita menggunakan ada dua cara. Cara yang pertama merubah menjadi pecahan ya. Jadi semuanya dua-duanya dirubah menjadi pecahan. 4,21 kita rubah menjadi pecahan menjadi 421 per 100.
Masih ingat kan kenapa menjadi per 100? Ya, karena setelah koma ada 2 angka di belakangnya. Kemudian yang 55% sama dengan 55 per 100. Setelah itu kita tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 425 per 100 ditambah 55 per 100, maka hasilnya adalah 421 ditambah 55, hasilnya adalah 476 per 100. Kemudian kita jadikan desimal, 476 per 100, karena penyebutnya adalah 100, maka kita tentukan harus ada 2 angka setelah koma. Ya, menjadi 4,76. Kemudian cara yang kedua yaitu merubah menjadi desimal. Di sini 4,21 itu sudah desimal, yang kita rubah adalah 55%. Merubahnya kita jadikan pecahan biasa dulu, kemudian kita jadikan desimal. 55% itu dirubah jadi pecahan biasa yaitu 55 per 100. Kemudian kita jadikan desimal menjadi 0,55. Setelah itu langsung kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, kalau desimal itu menjumlahkannya dengan bersusun ke bawah ya, bersusun panjang. Jadi 4,21 ditambah 0,55. Hasilnya adalah 4,76. Nah, sama kan hasilnya cara 1 dan cara 2? Nah, bagaimana? Sudah jelas pembelajaran kali ini? Untuk lebih memahaminya, kalian silakan mengerjakan soal yang Ibu tugaskan. Ada 4 soal. Seperti biasa, nanti jika kesulitan boleh bertanya lewat WA atau boleh kalian bertanya pada orang tua. Setelah selesai, nanti kirimkan tugasnya melalui WA ya. Ya, demikian pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.